Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA. Pada kesempatan kali ini, saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231105080109, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah Ulumul Hadis pada semester 2 ini. Berikut adalah beberapa materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tingkatan-tingkatan hadis. Materi yang kedua, klasifikasi hadis dhaif. Materi yang ketiga, ada perawi hadis. Materi yang keempat, at-tahammul wal ijazah. Materi yang kelima, tingkatan mata rantai perawi hadis. Materi yang keenam, jarh wa ta'dil. Dan materi yang ketujuh yaitu hadis musnad. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu tingkatan-tingkatan hadis. Di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis sahih. Insya Allah akan dijelaskan apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad, dan apa itu hadis sahih. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2. Yang pertama, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan lafaz. Sedangkan mutawatir maknawi adalah adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan makna meski lafaz yang digunakan berbeda-beda. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama, masyhur. Masyhur didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad yang kedua yaitu gharib. Hadis gharib adalah hadis yang dalam mata rantai sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana dalam sanad itu terjadi penyendirian dan dimaksud dapat berupa personal ataupun karakter perawinya. Hadis ahad yang ketiga yaitu hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan sanadnya. Selanjutnya masuk ke tingkatan hadis yang ketiga yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit hingga bersambung kepada Rasulullah, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz atau kejanggalan ataupun ilat yaitu cacat. Jadi hadis sahih ini di dalamnya tidak mengandung syadz dan ilat. Masuk ke materi kedua yaitu klasifikasi hadis dhaif. Di sini kita akan mempelajari apa itu hadis dhaif, apa penyebab putusnya sanad dan menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif, dan contoh hadis dhaif. Hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Karena syarat diterimanya suatu hadis sangat banyak sekali, sedangkan lemahnya hadis terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut
atau bahkan lebih. Berikut adalah contoh hadis dhaif. Man ataha idon au imrotan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi istrinya yang lagi haid atau pada duburnya atau dukun, maka sungguh dia telah kufur pada apa yang diturunkan atas Muhammad. Yang di atas adalah termasuk hadis dhaif. Sebab putusnya sanad terbagi menjadi dua. Yang pertama, sanad yang terputus secara zahir atau tampak jelas terputusnya. Di antaranya yaitu hadis mu'allaq, munqati, mu'dal, dan mursal. Secara hukum hadisnya dhaif karena hilangnya satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Sebab putusnya sanad yang kedua yaitu gugur perawinya secara tersembunyi atau tidak nampak secara jelas. Yang diantaranya hadis mudalas dan mursal khafi. Masuk ke materi ketiga, yaitu ada perawi hadis. Di sini kita akan mempelajari apa saja adab-adab bagi perawi hadis. Adab yang pertama, meluruskan atau memperbaiki niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Dinukil dari Muwatta Imam Malik. Adab yang kedua, keyakinan dan ikhlas. Adab yang ketiga, bersuci atau membersihkan diri dan hati. Adab yang keempat, memperbaiki akhlak. Adab yang kelima, tidak meninggikan suara. Tidak meninggikan suara terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 2. Adab yang keenam, hendaklah para pencari hadis ialah orang yang paling sempurna adabnya dan pribadi yang tawadu. Selanjutnya, adab perawi hadis yang keenam, menjaga syiar agama. Yang ketujuh, dalam keadaan duduk tenang dan tidak berdiri, tergesa-gesa atau di jalan kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedelapan, hendaklah menahan diri untuk menyampaikan hadis tersebut ketika ia merasa lupa. Yang kesembilan, memuliakan guru walaupun muridnya yang lebih tua. Yang kesepuluh, tawadu dan tidak sombong. Yang kesebelas, tidak malu untuk bertanya. Yang ke-12, memperhatikan tulisan. Dan yang terakhir, adab yang terakhir yaitu safar mencari ilmu. Masuk ke materi yang keempat. Di sini kita akan mempelajari tingkatan lafaz dalam periwayatan hadis dengan judul At-Tahammul wal Ijazah. Tingkatan lafaz yang pertama adalah haddasana. Dalam lafaz haddasana, haddasana ini mengandung kalau seorang murid benar-benar secara langsung mendengar dari gurunya atau guru langsung mengimlakan hadis ke muridnya. Lafaz yang kedua, akhbarona. Dalam kalimat akhbarona itu mengandung digunakan jika seorang murid ia membaca satu riwayat di hadapan gurunya ataupun ia ada di sana dan ikut mendengar orang yang membacakan riwayat di hadapan gurunya. Lafaz yang ketiga adalah lafaz amba'ana, bermakna yaitu ketika seorang murid menukil hadis dari seorang gurunya dan gurunya menyampaikan kepada muridnya secara ijazah. Tingkatan lafaz yang keempat yaitu al-jahalah, bermakna ketika ijazahnya tidak disebut secara definitif atau tidak ada ta'in, penjelasan. Tingkatan lafaz yang kelima adalah mendapatkan ijazah dengan cara ditaklik atau digantung, yaitu menukil riwayat hadis tapi dengan cara ditaklik. Apakah ijazah seperti ini sah? Tetap sah, namun lebih rendah. Tingkatan yang keenam adalah lima'dumin, yaitu memberikan ijazah tersebut kepada orang yang belum ada tetapi dia mengikuti yang ada. Tingkatan yang ketujuh yaitu mengijazahkan orang yang belum hadir dan kelak dia akan membawa dari ijazah al-mujiz seperti aku ijazahkan untukmu apa yang sudah aku riwayatkan dan apa yang akan aku riwayatkan. Ijazah yang ke-8 yaitu ijazah dengan riwayat yang diijazahkan riwayatan dari guru. Seperti aku diijazahkan riwayat ini
atau semua riwayat yang aku riwayatkan atau riwayat yang diboleh riwayatkan oleh guruku kepadaku untuk meriwayatkan hadis ini. Maka yang seperti ini khilaf. Misalkan Al-Hafiz Abul Barakah Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa hadis seperti itu tidak boleh dan sifatnya lemah. Tetapi menurut Abu Nuaim dan Ad-Darqutni tidak ada masalah dalam mata rantai meriwayatkan hadis. Jadi dalam ijazah ke-8 ini dibolehkan. Banyak ikhtilaf, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Masuk ke materi yang kelima, yaitu tingkatan mata rantai perawi hadis dalam sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Di sini kita akan mengetahui siapa itu sahabat, siapa itu tabi'in, dan siapa itu tabi'ut tabi'in. Siapa itu sahabat? Sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dalam ilmu mustalah hadis diyakini bahwa seluruh sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang adil. Jadi setiap hadis yang dibawa sahabat itu sudah pasti terpercaya. Sahabat sendiri mendapatkan gelar langsung dari Allah, yaitu sebaik-baik manusia atau sebaik-baik hamba, baik sahabat muhajirin maupun sahabat ansor. Selanjutnya, siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah generasi kedua setelah sahabat, yaitu orang yang bertemu sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, namun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in juga disebut orang yang adil karena melakukan kebaikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tingkatan tabi'in yaitu yang pernah berjumpa sahabat Nabi atau sahabat senior. Sahabat senior itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, menjadi tabi'in paling senior. Jadi, tabi'in yang bertemu dengan sahabat senior adalah tingkatan tertinggi seorang tabi'in. Yang terakhir, penjelasan mengenai siapa itu tabi'ut tabi'in. Tadi sudah tabi'in dan sekarang adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in adalah orang yang pernah bertemu tabi'in dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi itu adalah tingkatan-tingkatan manusia setelah Nabi Muhammad SAW, setelah para nabi. Pertama adalah sahabat, yang kedua tabi'in, dan yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Dan mereka semua termasuk ke dalam tingkatan tersebut apabila hidup dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, kita sudah masuk ke dua materi terakhir, yaitu materi yang ke-6, jarah wa ta'dil. Apa itu sih jarah wa ta'dil? Nah, setelah ini kita akan mengetahui apa itu jarah wa ta'dil, baik secara bahasa maupun secara istilah. Sebelum menjelaskan definisi jarah wa ta'dil, kita harus mengetahui apa sih jarah wa ta'dil. Jadi, jarah wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang metode untuk memverifikasi sanad atau membahas secara khusus tentang sifat yang tercela dan terpuji dalam seorang perawi hadis. Dalil ilmu al-jarh wa ta'dil terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ulama bersepakat bahwa khobar yang diterima adalah yang dibawa oleh orang yang adil. Syarat melakukan al-jarh wa ta'dil terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang siqoh, sodik, dan adil. Dan yang kedua, orang yang dhabit hafalannya. Adil. Jarah secara bahasa yaitu mencela kekurangan, aib, atau rusak. Sedangkan jarah secara istilah adalah sifat yang disandarkan kepada seorang perawi, dan sifat itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang dia bawa. Sedangkan at-ta'dil secara bahasa lawan dari kata fasik, yaitu bisa diartikan istiqomah, memiliki kepribadian yang lurus, memiliki kepribadian yang suci dan juga sempurna atau sama rata.
Adapun secara istilah yaitu sifat yang terdapat pada seorang perawi dan dengan sifat tersebut ia mempunyai integritas sehingga hadis tersebut dapat diterima. Itulah definisi jarh wa ta'dil. Selanjutnya contoh jarh wa ta'dil. Contoh lafaz ta'dil yaitu beberapa sighah mubalaghah seperti, jadi dalam hadis tersebut terdapat sighah mubalaghah seperti afdal, lebih utama. Lafaz yang kedua menggunakan kalimat siqoh yang artinya si fulan ini terpercaya. Lafaz yang ketiga lafaz isyarah seperti la ba'sa bihi, yaitu fulan ini tidak masalah. Contoh lafaz jarh yaitu menggunakan sighah mubalaghah seperti fulan ini dajjal, yang menunjukkan bahwa fulan ini benar-benar pendusta. Contoh lafaz jar yang kedua yaitu lafaz yang menunjukkan bahwa si fulan ini hadisnya lemah atau menunjukkan kelemahan yang tidak bisa dijadikan hujjah. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, materi yang ketujuh yaitu hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis marfu atau hadis yang disandarkan sampai Nabi dan yang memarfukan adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Terdapat satu kitab yang tersusun seluruh hadis sesuai dengan nama-nama sahabat yang memarfukan hadis tersebut sehingga tersambung ke Rasulullah. Kitab tersebut dinamakan Kitab Al-Jami'. Perbedaan musnad dan musnid yaitu jika musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis, baik meriwayatkan sendiri atau meriwayatkan dari gurunya, dan mempunyai sanad atau meriwayatkan suatu hadis dengan sanad. Sedangkan musnad adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi dan dimarfukan oleh sahabat. Musnid sendiri memiliki banyak istilah, seperti musnid yang disandarkan kepada suatu daerah. Contoh, musnidul Iraq. Maksudnya musnidnya orang Irak, atau disandarkan kepada waktu pada zamannya, seperti musnidud dunya, atau orang yang mengumpulkan banyak hadis. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai ketujuh materi yang saya sampaikan pada mata kuliah Ulumul Hadis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata yang salah datangnya dari saya dan yang benar insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ala husni istima'ikun, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. See you again.